Terkait dengan visi misi yang tertuang di RPJMD dan janji politik Pak Bupati maupun Pak Wakil, saya secara pribadi sangat optimis akan tercapai nanti pada akhir masa kepemimpinan beliau. Karena apa? Khusus untuk target realisasi Dinas Pertanian, kita sudah ada beberapa yang sudah tercapai karena kita di RPJMD hanya 3 yang diukur di indikator kinerja utama, itu hanya 3 tadi, produksi, NTP dan skor PPH. Insya Allah target khusus Dinas Pertanian akan tercapai. Selain itu pun optimisme terhadap target-target yang lain karena kita juga mensupport target-target di dinas atau OPD yang lain seperti 10.000 tenaga kerja maupun yang lainnya. Insya Allah kita sangat mensupport, kita mulai pembenahan, mulai selalu berbenah diri, selalu meningkatkan kerjasama kita yang notabene istilahnya sinergitas tadi. Insya Allah kita semakin intensif dengan rekan-rekan OPD yang lain, semakin bagus. Untuk sinergitas, sebenarnya sebelum muncul istilah sinergitas pun kita selalu bersinergi dengan dinas instansi lain yang secara tupoksi sangat beririsan. Seperti contoh dengan dinas PUPR yang menangani jalan maupun perairan atau irigasi terutama. Itu dengan fakta atau dengan yang sudah berjalan, pembangunan irigasi yang ada, Dinas PUPR alhamdulillah berdasarkan dari data yang kita sampaikan melalui program IPDM-IP. Kita menangani sumber daya petaninya, untuk infrastruktur irigasinya ditangani oleh Dinas PU. Dinas PU memanfaatkan data yang ada di kita untuk infrastruktur irigasi yang belum optimal. Insya Allah itu akan dibangun atau diperbaikinya oleh Dinas PU sesuai tupoksinya. Terus terkait sinergitas yang lainnya pun kita dengan beberapa dinas, baik dengan Dinas KUKMP, Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, kita sudah berjalan dan insya Allah terus bersinergis. Satu contoh terkait dengan penyerapan 10.000 tenaga kerja baru. Kita ada satu contoh petani yang sudah mempunyai NIB di bidang usaha di pertanian, ada di Sendang Kasih. Dan data sementara yang kita rekap yang tapi belum detail, kita ada beberapa jenis usaha. Ada jenis usaha penggilingan padi dan perdagangan beras, ada jasa pelayanan edukasi dan wisata tanaman pangan pertanian, ada pembuatan pakan ayam, petelur, ada pembangunan infrastruktur pertanian, ada operator alsintan atau alat mesin pertanian, ada hortikultur dan perkebunan jenis usahanya, ada juga usaha olahan pangan lokal, ada juga penyuluh pertanian swadaya dan pendamping IPDM-IP. Ini menyerap tenaga kerja juga yang rencana ke depan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh di lapangan yang idealnya satu desa satu. Kita akan bersinergi dengan nanti dengan dinas DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu kenapa dengan dinas desa? Karena nanti kita usahakan penyuluh swadaya ini yang berdomisili juga di desa yang bersangkutan, insya Allah mudah-mudahan bisa dibiayai juga oleh dana desa mungkin. Dan juga ada jenis usaha di bidang palawija dan serealia. Itu secara umum kontribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung capaian atau janji politik
Pak Bupati, Pak Wakil Bupati 10.000 tenaga kerja baru. Untuk ketercapaian program dan kegiatan sesuai di RPJMD, kita di indikator kinerja utama di RPJMD ada 3, yaitu produksi, ada nilai tukar petani, dan skor PPH. Sampai dengan akhir triwulan 2 kemarin, kita untuk produksi dari target 572.220 ton baru tercapai 316.276 ton. Insya Allah target itu akan tercapai pada akhir tahun anggaran ini nanti, karena beberapa daerah memasuki panen juga, dan juga periode musim tanam nanti masih ada juga gitu ya, periode musim hujan nanti. Terus untuk nilai tukar petani sampai triwulan 2 kemarin dari target 100,25 kita udah melebihi, bahkan 100,61. Terus untuk skor PPH, karena dihitungnya per akhir tahun itu kita belum tersedia data. Tapi untuk skor PPH ini pun insya Allah kita optimis dari target angka 91,02, insya Allah kita akan tercapai, karena karena kita banyak program yang mendorong untuk pola pangan harapan itu. PPH itu pola pangan harapan, artinya menu yang dikonsumsi oleh masyarakat atau petani beraneka ragam, bergizi dan berimbang. Itu salah satu program yang ada, yaitu pekarangan pangan lestari, yaitu melibatkan kawasan lahannya di kawasan lahan pekarangan, dan pemanfaatnya atau kelompoknya hampir semua kelompok wanita tani yang insya Allah budidaya tanaman yang mudah dan juga tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Di masa pandemi COVID-19 ini, secara fakta, baik itu informasi di televisi maupun di pemberitaan online maupun berita cetak, pertanian salah satu sektor yang tidak terdampak atau masih pertumbuhannya masih relatif lebih baik daripada sektor yang lain. Untuk itu marilah kita bangga jadi petani, jangan malu-malu jadi petani, karena memang petani ini salah satu pahlawan ketahanan pangan di Indonesia yang bisa menyelamatkan bangsa ini dengan fakta sektor pertanian tidak terkena dampak COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.